Umi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibi ka Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani ya qauli amma ba'du. Alhamdulillah, makasih kita telah sampai lagi dalam kajian ilmu kita, sama-sama kita belajar ya. Kemarin kita belajar tentang orang yang memaafkan ya, orang memaafkan, dan kini kita sambung, yaitu orang yang memaafkan adalah sang pemenang. Jadi ketika orang itu memudah maafkan, berarti dia menjadi pemenang. Orang yang tidak mudah memaafkan, memasang hati dendam, dia akan selalu kalah dalam kehidupannya ya. Selalu sakit hati, selalu dendam, selalu amarah, dia selalu kalah dalam segi apapun, dia selalu kalah ya. Inilah orang-orang yang selalu merugikan diri mereka sendiri. Jadi di sini tema kita adalah, nanti akan kita bahas juga tentang memaafkan, bagaimana cara kita memaafkan. Memaafkan adalah sifat para pemenang, kuncinya itu ya. Jadi orang-orang yang mudah memaafkan ketika ada masalah, dia kadang kan kalau orang ada masalah, kadang ibu dengan anak, anak dengan bapak, misalnya sahabat dengan sahabat, pasangan suami istri dan istri dengan suami ya, pasti mereka kadang merasa mereka benar ya. Tetapi ketika seorang istri ataupun seorang sahabat ataupun seorang anak ataupun seorang tetangga, ketika ada trouble, dia merendahkan hatinya karena Allah memuliakannya, walaupun dia merasa dia benar, karena dia takut dihisapnya lama dan dia takut menjadi halangan ketika dia akan memasuki surga Allah. Makasih yang di Facebook ya, makasih yang Richard, Ahmad Richard yang 20 ya, maka dia akan memulai meminta maaf ya. Memaafkan adalah itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, itu juga mengatakan bahwa sang pemaaf adalah sang pemenang. Memang memaafkan kesalahan orang ya, terhadap apa yang dilakukan kepada kita memang kadang sulit. Tetapi ingatlah Rasulullah ketika dia dibully, ketika dia dilempari batu, ketika dia dipukuli, ketika dia di negeri Thaif, bukan hanya anak-anak kecil saja, dewasa, anak kecil, lelaki, perempuan, semua membuli, melemparnya batu. Tetapi Rasulullah saat itu juga memaafkan. Walaupun sudah ada tawaran dari malaikat rahmat bahwa ketika Rasulullah sedang dibuli oleh para penduduk Thaif, malaikat menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ingin aku hempapkan 2 bukit Sinai ini ke daerah Thaif, akan aku hancurkan penduduk Thaif. Tetapi Rasulullah malah mendoakan penduduk Thaif. Rasulullah mencegah, melarang untuk malaikat mengazab penduduk Thaif karena dia yakin penduduk Thaif akan bertauhid kepada Allah ya. Jadi orang yang memaafkan adalah sang pemenang. Orang yang memaafkan adalah hati yang berjiwa besar. Orang yang memaafkan adalah orang yang berakhlak tinggi. Orang yang mudah memaafkan adalah orang yang calon-calon penghuni surga. Karena sudah Umi jelaskan di surah Al-Imran, salah satu kunci pintu surga adalah dengan menahan amarah dan juga dengan memaafkan orang lain. Nah, sebelum kita memulai kajian ini, Umi mau sholawat dulu ya. Kita selawat Jibril saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Makasih yang di Ebi ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama ya sahabatku. Waalaikumsalam Wong Freddy, barokah juga untuk Wong Ferdi ya. Yuk sama-sama yuk. Sallallahu ala Muhammad.
Ketika kita berselawat dengan khusyuk, maka malaikat rahmat akan menyampaikan kepada penduduk langit bahwa Fulan bin Fulan ini sedang menyampaikan salawat kepada Rasulullah, sehingga ketika kita mati, ketika kita diangkat ruh kita ke lapisan bumi pertama, lapisan langit pertama, maka orang-orang penduduk langit akan mengenal kita. Oh, ini ya Fulan si Fulan yang selalu selawatnya kami dengar. Oh, ini ya Fulan yang selalu doanya kami dengar. Maka yuk kita sama-sama berselawat. Makasih Anik Kusuma. Yuk sama-sama ya, yang di FB juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri, anta iksi wa ghali, anta misbahul suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imaman kiblataini. Masya Allah, makasih. Untuk kebersamaannya kita berselawat sehingga room kita ini dirahmati oleh malaikat rahmat. Ya, karena setiap kali kita berselawat, Allah pun berselawat untuk kita. Ya, setiap kali kita berselawat dengan khusyuk, maka Allah berselawat untuk kita. Dan ketika selawat kita itu dengan khusyuk, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat rahmat untuk menyatakan kabar kepada penduduk langit bahwa Fulan bin Fulan ini sedang berselawat. Ya. Dan cerita tentang memaafkan adalah orang sang pemenang, ya. Memang terasa memang agak sulit kalau kita tidak dibentengin iman. Ketika ada trouble dengan orang, kita mesti memaafkan orang tersebut. Tetapi qadarullah-nya itulah yang harus kita lakukan, ya. Kita harus cepat-cepat memaafkan orang, karena ketika kita tidak memaafkan orang, ketika kita mati, ketika kita telah mencapai alam barzah, ketika sudah waktu kita di yaumil qiyamah, ketika kita sudah melintasi yaumil hisab, dan ketika kita akan diperintahkan Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim, fathulil jannati. Ketika itu Allah akan menunda kaki-kaki kita karena masih menunggu permohonan maaf dari orang yang belum kita maafkan. Masya Allah, auzubillah. Jadi seharusnya kita masuk surga, jadi tidak masuk surga, ya. Nah, begini juga. Jadi orang-orang beriman pasti mampu untuk memaafkan. Tetapi beda ketika orang itu berjiwa kerdil. Ketika orang itu tidak dibentengkan iman, dia selalu memasang rasa sakit hati, rasa dendam, rasa amarah. Kenapa? Karena dia tidak mengenal takdir Allah. Ya, mengapa aku harus ketemu dia, Umi? Mengapa aku harus melewati jalan itu, Umi? Mengapa aku harus seperti ini? Itu memang harus kita lewati karena itu sudah janji kita. Sebelum kita bertemu orang baik, kita mungkin melewati orang-orang yang membawa duri, orang-orang yang membawa luka, itu harus kita lewati. Ya, jadi memang safar itu dalam kehidupan memang harus kita lewati step by step. Ya, tidak bisa kita menolak kepada Allah. Ya Allah, coba aku tidak bertemu dengan si B, coba aku tidak bertemu dengan si C, mungkin aku tidak seperti ini. Tetapi itu qadarullahnya. Allah menciptakan, menurunkan kita di dunia untuk kita berkontaminasi, untuk kita berkolaborasi dengan orang-orang, dan kita menilai ketika kita safar dengan orang itu. Apakah akhlaknya baik, apakah budi pekertinya baik, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia bergaul, bagaimana cara dia memperlakukan sahabatnya, bagaimana cara dia memperlakukan suaminya, bagaimana cara dia memperlakukan orang-orang tuanya, ya. Masya Allah. Makasih yang sudah follow Umi, Masya Allah, ya. Jadi kuncinya ketika kita memaafkan orang, yang pertama kita
ingat kebaikan orang tersebut. Ya, supaya kita mudah memaafkan. Kita ingat kebaikan orang itu ketika kita dulu bersahabat sangat dekat, ketika ada masalah kita ingat terus kejahatan, sulit kita memaafkan tentunya. Tetapi ketika kita bersahabat lama, ketika itu tentu ada rasa perjalanan panjang, itu ada duri-duri, kadang ada tertawa bersama, nangis bersama, dan ada kebaikan yang didatangkan oleh sahabat kita ataupun keburukan. Maka ketika ada keburukan kita belajar kita tidak seperti dia. Dan ketika ada kebaikan kita ingat kebaikan, oh dia dulu pernah membantuku, oh dia dulu pernah menyayangiku, Masya Allah, makasih giftnya ya. Makasih ya Uti Fikri ya. Waalaikumsalam Batam. Terkadang sulit terlalu sakit, ya benar. Kalau kita ingat itu semua datang pada Allah, kita tidak akan sakit. Ya, Atik ya, kita tidak akan sakit. Maka dari itu lapangkan hati kita. Apakah dengan kita terus memasang sakit hati kita puas? Tidak. Tanpa kita sadari kita menyakiti diri kita sendiri. Kita memasang amarah, kita memasang hati. Dan sementara orang yang kita sakit hati, orang yang kita marah, orang yang kita dendam, dia tidak merasakan apa-apa. Dia lempeng menjalani hidupnya, dia tidur nyenyak, dia makan enak. Sementara kita menyiksa diri kita dulu, menyiksa diri kita sendiri dengan memasang rasa dendam, tidak memaafkan, tidak mau meridokan. Kita yang sakit hati. Kita yang sulit tidur, kita yang sulit makan, kita yang sulit apa yang kita lakukan teringat-ingat sama dia, iya kan? Nah, berarti kita menyiksa diri kita. Kita sulit untuk konsisten melakukan apapun karena saking besarnya sakit hati kita. Kadang kita sakit hati, kita kepo lagi dengan media sosial orang tersebut. Ya, pengen tahu. Ada banyak seperti itu. Ya, kadang kita sakit hati, kita pengen tahu perjalanan hari-hari orang tersebut. Apakah dia sedang susah? Kita doakan dia itu supaya susah, supaya Allah membalasnya, supaya dia dikasih azab. Tetapi itu tidak bisa. Ya, qadarullah-nya dia sedang menjalani takdir ya, kita sedang menjalani takdir kita. Jadi kita habiskan waktu kita hanya untuk membenci orang tersebut, menguras tenaga kita untuk membenci orang tersebut, membuka wall FB-nya, membuka wall Instagram-nya, membuka wall TikTok-nya, hanya mengintip, kepo-kepo, sementara kita lupa dengan diri kita. Kita lupa bertobat, kadang kita lupa dengan ini, dengan itu, karena kita fokus dengan kebencian kita. Auzubillah. Sudah Umi bilang, di dalam kehidupan ini ya, jangan kita pusing dengan komentar orang. Ya, jangan kita pusing. Memang kita dihidupkan dunia ini karena ada kita jangan mengomentari hidup orang, tapi kadang orang mengomentari hidup kita. Kita berbuat baik dikomentarin orang. Kita berbuat jahat dikomentarin orang. Kita tidak melakukan apa-apa, duduk di rumah, sholat, ngaji, pergi ke majelis taklim, dikomentari ala sok-sokan Farida. Sekarang dulu seperti itu, sekarang sok-sok jadi ustazah, misalnya sok-sok alim, sok-sok soleha, dulu dia seperti itu. Kita sudah berhijrah, masih ustadz, ustazah itu banyak juga pembencinya. Tidak ada satu orang yang duduk di dunia tidak ada haters. Ada haters. Tetapi haters itulah yang membuat kita kuat, yang membuat kita sukses, yang membuat kita muhasabah diri kita. Nah, untuk kita memaafkan orang, pertama tadi Umi bilang, ingat kebaikan orang tersebut, ingat sisi positif yang dia datangkan untuk kita. Ingat ada sisi-sisi positifnya, itu yang membuat hati kita mudah memaafkan. Ya, seperti dengan pasangan. Waalaikumsalam, salam kenal Bapak Sugiarto, Semarang ya. Waalaikumsalam Semarang. Ya, ketika bertrouble dengan sahabat, ingat kebaikan sahabat itu. Pernah dulu seperti ini. Ketika ada trouble dengan tetangga, oh ingat dulu dia waktu aku sakit pernah datang menolongku. Ingat, jadi hilang rasa sakit hati. Umi pernah bercerita. Umi pernah berbohong untuk memperbaiki dua keluarga Umi, ya. Waktu itu bibi Umi yang bungsu dengan bibi Umi yang sudah almarhum. Ketika itu Umi masih baru punya anak satu, masih kecil. Dan ketika itu adik almarhum ibu Umi sedang sakit, yaitu kanker rahim. Ya, dan orang ini berdua ada selisih paham. Dan ketika si sakit almarhum itu sakit, dia berobat kemana-mana. Waktu itu belum ada BPJS, dia bilang dia berobat ke orang pintar. Katanya dia sakit, ada yang buat dia sakit. Ya, inilah ini almarhum ya, tapi insya Allah almarhum sudah di surga Allah. Dan yang kecil, yang perempuan yang kecil ini yang sudah menikah juga masih sakit hati. Lalu Umi waktu itu masih muda ya. Umi masih umur 24 tahun ya Umi waktu itu. Terus Umi bilang, bagaimana cara Umi, kata almarhum ibu Umi bilang, berpesan sama Umi gini, Ida, kalau berbohong demi kebaikan boleh.
Nanti Umi jawab ya, Umi ceritakan dulu masalah tentang memaafkan ini dulu ya. Jadi ketika itu Umi dengan anak Umi yang paling besar itu masih kecil, Umi bohong. Waktu itu Umi datang ke rumah adik Umi, adik almarhum ibu Umi yang kecil. Umi bilang, Ning, Umi manggil Ning. Almarhum Ebo, Umi manggil itu, pengen sekali Ning lihat dia sakit. Padahal tidak ada seperti itu. Iya pernah, iya Ebo pengen sekali Ning lihat. Terus Umi datang lagi, hari esokan hari Umi datang lagi bilang sama yang si sakit, Bo, Ning ingin sekali melihat Ebo tapi takut Ebo tidak mau nerima. Masya Allah qadarullahnya, mereka berbaikan waktu itu. Si kecil datang melihat almarhum Ebo ini, dan ketika akan menghabiskan nafasnya, hari-harinya, ketika hari terakhirnya diasuh, diurus oleh adik yang ini yang dulu tidak saling memaafkan. Alhamdulillah ketika almarhum adik ibu Umi ini meninggal di tangan yang si sakitin, dan mereka sudah memaafkan. Masya Allah ya. Nah, inilah contoh dari sisi Umi. Terus makasih Afifah. Kalsel, makasih Kalsel. Ma bunda, orang yang senang bergunjing orang lain yang tidak punya pekerjaan karena melihat orang. Itu bergunjing itu termasuk gibah ya, penyakit hati. Penyakit hati ini adalah beberapa macam: sombong, congkak, gibah, namimah, ya, tajasus, buruk sang itu gibah. Itu juga termasuk dalam hukum dosa ya. Orang yang bergibah ini tidak akan bisa diampunkan Allah. Tidak bisa, ya Allah Tuhanku ampunkan aku telah menggibah si B si C, tidak. Tetapi dia harus langsung meminta ampunan kepada orang yang dia gibah ya. Makasih Mbak. Senang tidak senang, iya. Orang susah lebih senang, iya. SMS namanya itu Pak. Makasih ya. Jadi inilah contoh kita harus. Nah, ini kenapa nih jadi putih Umi. Aduh, kacau. Dah. Oke. Nah, maka kita kembali lagi. Jadi dengan kita memaafkan, hati kita tenang. Tapi bagi orang yang beriman, aduh kok ini jadi silau ya. Apa Umi, tunggu Umi matikan dulu sebentar. Nah, baru balik lagi. Kok jadi putih Umi, Masya Allah ya. Nah, untuk kita memaafkan ya, pemenang sejati, Ali bin Abi Thalib berkata, pemenang sejati adalah mereka yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah kemenangan yang terbaik. Yang paling bagus adalah ketika kita memaafkan orang tanpa orang itu tahu. Tanpa perlu diminta dimaaf, kita sudah maafkan, berserah, ya Allah sesungguhnya aku ini pendosa, ya Allah aku memaafkan setiap apapun yang dilakukan orang terhadapku, ya Allah. Nah, orang ini juga akan masuk surga Allah. Sudah Umi ceritakan tentang sahabat Rasulullah, ketika Rasulullah selalu menoleh ke pintu Masjid Nabawi menunjuk para satu laki-laki, itu ahli surga yang pertama kali masuk surga. Tidak ada amalan yang lain, sama seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar penasaran, tidur di rumah laki-laki itu selama 3 hari 3 malam. Dilihatnya tidur, bangun sholat tahajud, sama saja seperti Umar, Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah anak Umar bin Khattab. Ketika sudah hari tidur, barulah Abdullah bin Umar bertanya, apa yang membuat Rasulullah menyebutmu adalah ahli surga yang pertama memasuki surga Allah? Amalan apa yang kau lakukan? Sementara aku tidur di rumahmu 3 hari, tidak ada amalan yang beda dengan amalanku. Lalu laki-laki itu menjawab, aku sebelum tidur menghampiri pembaringanku, aku memohon ampun kepada Allah dan aku memaafkan orang-orang yang menyakitiku, siapapun itu, tanpa perlu orang itu minta maaf, baik yang aku ketahui dan tidak aku ketahui. Masya Allah ya. Jadi mudah sekali masuk surga, cukup memaafkan orang, waktu tidur sudah selesai. Tapi ada juga orang memaafkan orang ya, aku memaafkan orang itu karena terpaksa, karena disuruh si A, karena disuruh si B. Apalagi kita bergaul dengan orang yang salah. Ketika kita memaafkan orang, nanti ada kawan ini yang sama-sama ahli neraka ya, bilang gini, kamu takut ya sama dia? Alah, kok kamu takut? Kenapa dimaafkan? Kalau aku sorry, kalau aku enggak mau maafkan sampai mati. Inilah salah pergaulan tadi ya. Ya, diejek teman karena terus langsung memaafkan, itulah salah. Bukan dekat dengan ahli surga, tetapi dekat dengan ahli neraka ya. Terus Rasulullah juga berpesan, memaafkan adalah suri tauladan yang baik ya. Ya, suri tauladan yang baik ya. Bagaimana Rasulullah memaafkan para penduduk Taif ya. Lalu Rasulullah merangkul penduduk Taif itu untuk sama-sama bertauhid kepada Allah ya. Yang semula penduduk Taif itu memusuhi Rasulullah, akhirnya dia bertauhid kepada Allah ya, mengikuti jejak Rasulullah ya. Oke, ada pertanyaan?
Ya karena dalam hidup ini ada sedih, ada suka, ada kita didatangi orang baik, ada kita didatangi orang jahat, ya. Banyak sekali perjalanan hidup ini kita lewati, warna-warninya. Jadi memang kuncinya kita harus memaafkan orang. Yang kedua adalah supaya kita mudah memaafkan, kita muhasabah diri kita. Apakah kita ini sudah betul-betul baik? Ya, apakah kita ini sudah sempurna? Apakah kita ini sudah tidak ada lagi berbuat salah? Koreksi diri kita, mengapa orang sampai berbuat seperti itu kepada saya? Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Apa yang menyebabkan aku bisa diperlakukan seperti ini? Kita merasa, karena aku kurang care, mungkin karena aku kurang perhatian, karena aku terlalu banyak bicara, karena aku ini terlalu sombong, mungkin karena aku ini terlalu kasar. Kita muhasabah diri kita. Sehingga ketika kita duduk sendirian, makasih Rakna Ingan, makasih Rakna yang 20 Umi ya, sampai kenal kembali. Ketika kita duduk, tadi aku terlalu kasar, aku tadi terlalu arogan, aku tadi ada mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kita muhasabah sehingga hati kita lembut dan kita mudah memaafkan. Karena Umi bilang, orang yang mudah memaafkan, Allah luaskan hatinya, Allah lapangkan hatinya, Allah luaskan pula rezekinya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mudah memaafkan, selamanya dia akan seperti katak di bawah tempurung, hatinya sempit, napasnya sesak, ya, lapang hatinya sulit dia dapatkan, tidur tidak nyenyak, ya, walaupun muka tersenyum tapi hatinya serabut, walaupun dia tampak tertawa tetapi jiwanya bergemuruh, dia menggerogoti batin dia sendiri karena dia sulit memaafkan. Beda dengan orang yang mudah memaafkan, dia akan tersenyum tersemeringah. Dia luaskan hatinya. Hello, apa kabar? Thank you very much. Misalnya ketika bertemu orang, aku memaafkan engkau, aku juga banyak salah. Walaupun dia tidak ada salah, dia mengaku kepada orang yang diminta maaf, dia juga banyak salah. Maafkan aku ya, aku juga mungkin banyak salah. Walaupun dia sebenarnya tidak salah, tetapi dia mengaku lebih dulu dia salah. Tanda tingkat kemuliaan dan keimanan seorang dinilai dari bagaimana cara dia mudah memaafkan orang, ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wadawaiha. Selama kita hidup, ya. Selama kita hidup, ya, kita memang ada pembenci. Jangan pernah khawatir dengan penilaian makhluk. Jangan pernah benci ataupun marah dengan penilaian manusia. Kita berbuat baik dikomentari, kita tidak berbuat baik, kita berbuat buruk di komentar, kita tidak berbuat apa-apapun di komentar, ya. Jangan kita lemah dengan komentar orang, karena begitulah sejatinya manusia. Cepat-cepat kita maafkan. Walaupun kita punya bahan, punya paket lengkap, punya banyak paragraf, punya banyak tulisan yang bisa kita balas lagi gibahan mereka, hujatan mereka di media sosial, tapi kita tidak lakukan. Ya, tidak kita lakukan. Karena kita bukan seperti itu. Karena circle mindset kita berbeda. Karena kita sudah dipilih Allah. Hati kita sudah dirahmati Allah. Hati kita sudah dilapangkan Allah. Hati kita sudah diluaskan Allah untuk terus bertauhid kepada Allah. Dan membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas hinaan dengan doa. Ya. Saya selalu terlambat ikut Umi Wirdayanti. Tidak terlambat Wirdayanti. Masih oke kok. Ya, karena apa? Menjadi orang... Ya, benar kan? Menjadi orang yang mudah memaafkan adalah ketenangan jiwa, kemenangan hati. Napas kita mudah ditarik. Cobalah kalau kita sudah memaafkan orang, duduk, alhamdulillah ya Allah, selesai, tidak ada lagi yang bakal hisapku ya Allah. Karena orang yang paling lama hisapnya ketika dia yaumil kiamah. Waalaikumsalam Nurlela adalah ketika dia banyak hubungan sangkut paut dengan manusia. Banyak sangkutan hutang, banyak sangkutan hinaan, banyak sangkutan gibahan yang belum dia minta maaf ke atas orang tersebut ketika di dunia.
Orang yang paling menyesal, orang yang paling sibuk ketika di yaumil kiamah, ketika matahari Allah tegakkan tepat di ke atas kepala kita, tidak ada dapat naungan sama sekali, baik itu dari saling mencintai karena Allah, baik itu dari pemimpin yang adil, baik yang menjauhi maksiat, baik itu dalam bertakwa kepada Allah. Dia tegak di atas bumi, tidak mendapatkan ridho dari Allah, seperti membawa hati kolbun mayit ketika dia di atas langit. Dia lupa memaafkan sahabatnya, dia lupa memaafkan saudaranya, dia lupa meminta maaf atas gibahannya, dia lupa meminta maaf atas gunjingannya, dia lupa meminta maaf atas fitnahannya, dia lupa menghapus postingan-postingan bernada ujaran kebencian, dia lupa menghapus postingan-postingan bernada gibahan. Insya Allah ketika dia tegak di yaumil kiamah, dialah orang yang paling merugi, dialah orang yang paling sibuk berlari ke sini berlari ke sana, mencari orang yang dia gibah, mencari orang yang dia posting ujaran kebencian, mencari orang yang dia sindir, mencari orang yang dia hina, mencari orang yang dia caci, mencari orang yang dia hina untuk meminta maaf. Tetapi berlari di atas yaumil kiamah bukan berlari seperti di atas dunia. Bukan seperti duduk di padang pasir, bukan seperti duduk di padang rumput, bukan seperti duduk di tepi pantai, tidak ada kamar, tidak ada AC. Kita sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Bukhari, kita sama-sama berlari tenggelam dalam keringat kita masing-masing. Air keringat yang datang bukan dari atas kepala turun ke bawah, tetapi air keringat itu muncul dari sela-sela mata kaki kita. Ketika sedikit dosa kita, air itu hanya riak-riak kecil saja. Ketika ada dosa kita mungkin menenggelamkan lutut kita, menenggelamkan paha kita, menenggelamkan pinggang kita, menenggelamkan dada kita, menenggelamkan leher kita, bahkan kita tenggelam sampai ke kepala kita. Sehingga kita ketika berenang, mandi dulu ya. Ketika kita berenang mencari orang sulit untuk dapat, kita saja sulit untuk berjalan, bagaimana kita untuk mencari orang? Dan ketika di padang mahsyar, hidup kita itu nafsi-nafsi. Ya, walaupun yang lewat suami yang kita cintai, kaulah bulan, kaulah bintang, walaupun yang lewat itu istriku, kaulah cintaku, kaulah Sri Kandiku, tidak peduli. Anak yang kita sayang saja lewat, tidak kita peduli karena kita menggapai-gapai menyelamatkan diri kita, dan orang inilah yang sulit untuk mendapatkan surga dari Allah. Karena banyak sekali dia menyakiti hati orang, karena banyak sekali fitnahan dia, karena banyak sekali ujaran kebencian, karena banyak sekali tulisan postingan yang bernada dosa jariah yang belum dihapus. Ya, dan dia akan terlihat berenang, tenggelam untuk mencari orang untuk meminta maaf. Jadi supaya kita jangan seperti orang tersebut, maka dari atas dunia hapus postingan yang bernada ujaran kebencian, hapus postingan yang bernada dosa jariah, hapus, delete semuanya sebelum terlambat. Karena ketika engkau mati, postingan-postingan itulah yang akan menghisapmu. Dan orang yang paling sedih, orang yang paling merugi ketika dia berada tegak di yaumil hisab. Ya, di yaumil hisab ini. Dan ketika dia tidak diterima amalan karena dihabiskan untuk bergunjing, lalu dia ditegakkan, ambil dek, sana. Ketika dia ditegakkan di yaumil mizan, keluarkan dek, makanya jangan di sini tadi. Nah, ketika dia ditegakkan di yaumil mizan, ya, dia sangat marah, dia sangat sedih karena amal kebaikan yang dia upaya mati-matian ketika di atas dunia, amal hajinya, amal umrohnya, amal qiyamnya, makasih Dani gipsnya ya, amal-amalan solehanya berada di timbangan orang yang sering dia bicarakan ketika di atas dunia. A'udzubillah, ya. Jadi inilah orang-orang yang sangat merugi. Benar Bunda, saya kalau ada sedikit salah sama teman langsung saya minta maaf. Iya, walaupun kita tidak salah, kita tidak apa-apa minta maaf ya. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, dia dulu minta maaf sama aku. Aku sorry, minta maaf sama dia ya. Sorry, aku kan benar, dia yang duluan salah. Inilah tanda orang yang tidak menjadi ahli surga. Tetapi ketika ahli surga itu dia hatinya lapang. Sebelum orang minta maaf, ya Allah aku ampunkan dia, ya Allah dia bergibah untukku, aku dengar dia sedang menggunyah, ya Allah ampunkan aku.
Jangan jadikan aku seperti dia ya Allah. Ini cara ahli surga. Tapi kalau ada orang yang gunjing, siapa dia? Langsung datang itu balas lagi gunjing. Inilah tanda orang yang kerdil imannya. Ya, jadi jangan kita pernah lemah dengan gunjingan orang. Jangan pernah kita lemah dengan komentar orang. Jangan pernah kita down dengan komentar, karena kita memang hidup di dunia. Wal hayata liyablakum ayyukum ahsanu amala. Aku hidupkan, aku matikan kalian untuk aku nilai mana yang betul beramal soleh ataupun tidak beramal. Karena orang-orang yang hidup yang tidak ridho Allah, orang yang tidak mudah memaafkan, orang yang kalah dalam hidupnya adalah orang yang tidak pernah menang sama sekali hidupnya karena dia sulit memaafkan, adalah orang-orang yang merugi. Hari-harinya dihabiskan untuk amarah, hari-harinya dihabiskan untuk membenci, hari-hari dihabiskan untuk kepo-kepo dengan orang yang dia benci. Bina'uzubillah, ya. Karena si pembenci ini, tanpa mereka sadari, mereka menyakiti diri mereka sendiri. Ya. Mereka tidak sempat mengurus diri mereka sendiri. Hari-harinya memasang hati sakit terus. Tidak terbebas dari ketidakberdayaan hatinya. Dia tidak bisa menjadikan hatinya itu menjadikan hatinya mutmainah. Bagaimana orang yang hatinya tidak tenang? Bagaimana orang hatinya yang pembenci ini bisa tenang sementara hatinya itu ada gemuruh amarah? Ya. Orang yang tidak tenang dan tidak bahagia tidak bisa menenangkan orang lain. Apakah bisa kita minta tenangkan dengan orang yang hatinya tidak tenang? Sementara dia sendiri tidak tenang. Apa bisa kita minta bahagiakan dengan orang yang dia tidak bahagia? Ada pepatah, biarlah aku tidak bahagia, yang penting engkau bahagia. Salah. Ya, kita harus bahagia, orang lain juga harus bahagia. Karena kita duduk di dunia ini tidak lama. Kita ingin bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Dengan cara apa kita bahagia? Bersyukur. Tidak membandingkan proses takdir kita dengan takdir orang, ya. Tidak membandingkan proses takdir kita dengan takdir orang, ya. Tidak salah menilai orang, tidak membuka mata melihat aib orang, tidak membuka telinga mendengar aib orang, itu sudah tenang hidup kita. Ya, untuk ketenangan itu kita bersyukur dengan apa yang kita dapat saat ini, ya, tidak membandingkan takdir orang dengan takdir kita, tidak merasa diri kita paling, itulah ketenangan hati, ya. Oke, sampai orang lain pahala lebih banyak. Maafkan orang lain pahala lebih banyak. Cari apa ini? Dari pahala bersedekah. Iya, benar, memaafkan itu tadi, karena sedekah juga salah satunya mendapat naungan dari Allah. Ya, kalau sedekah ada 7 golongan yang kemarin sudah Umi jelaskan. Itu salah satu ciri orang mendapat naungan dari Allah, ciri sedekah tanpa riya. Tetapi kalau memaafkan, pahalanya surga. Di surat Al-Imran 134. Kalau sedekah mendapat naungan, tetapi yang sedekah betul-betul karena Allah, ya. Jadi dari sini sudah mengerti. Jadi cepat-cepat memaafkan orang. Ini kalau sedang sakit hati ibu-ibu nih. Ada masalah sedikit bukan berdoa kepada Allah. Ya, ada masalah dengan suami bukan dekat dengan Allah. Ada masalah dengan teman, ada masalah dengan tersinggung dengan teman bukan lari kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa temanku jadi berubah ya Allah? Mengapa dia menyakitiku? Tidak, lari memegang handphone, menulis postingan untuk menyindir teman tersebut. Menulis postingan untuk menyindir suami atau istri tersebut sebagai kode supaya suami baca, supaya teman itu baca. Inilah salah. Sementara para muslimah, orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang beriman, calon-calon ahli surga, ketika dia dapat masalah dia mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, dia berlari mengambil wudhu, dia berlari menghadap Allah, dia menangis, dia merintih, mengakui kelemahannya, mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, dan dia mendoakan orang yang menyakitinya. Ya, dia doakan. Anak Umi, kenapa dia jahat kita doakan? Karena doa yang kita angkat. Doa yang kita angkat untuk mendoakan kebaikan seseorang, maka kebaikan pula akan Allah berikan kepada kita. Ini kalau sakit hati, ya Allah Tuhanku, berilah azab kepada dia, Allah. Bangkrutkanlah usahakannya, ya Allah. Cerai-beraikanlah dengan suaminya, ya Allah. Ya Allah Tuhanku, matikanlah dia cepat, ya Allah. Ya Allah Tuhanku, cabutlah nyawa. Seperti itu doa kalau sakit hati. Tanpa mereka sadari ada malaikat rahmat, amin, kata malaikat, berikanlah kejahatan yang sama seperti apa yang dia ucap. Tetapi kalau kita doa kebaikan, berikanlah kebaikan yang sama kepada bulan ini seperti apa yang dia ucap,
ya. Makasih Ani Nuraini ya. Assalamualaikum Umi, kalau kita sering posting foto ada hadisnya tidak? Ya, kalau zaman Rasulullah kita kan untuk menyenangi diri kita. Apalagi di zaman milenial. Kalau waktu kita mau bid'ah itu kalau kita ikuti bid'ah semua. Ya. Di zaman Siti Khadijah, di zaman Maryam, di zaman Fatimah Az-Zahra dulu tidak ada handphone. Ya, sekarang kita pakai handphone, kalau dikatakan mau bid'ah, itu kita bid'ah semua. Di zaman Rasulullah tidak ada televisi. Kalau sekarang ada televisi, ya, dulu tidak ada televisi, ya, berarti ini bid'ah juga. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan ini berdosa, harus ada hadis. Tapi lihat dulu, hadisnya banyak hadis palsu. Kalau hadisnya ada nomor hadis berarti sahih. Itu harus kita ikuti, ya. Kalau kita ikuti, kita dapat pahala, ya. Oke, karena hadis ini banyak berunsur sunnah. Sunnah itu ketika kita kerjakan, kita dapat pahala, tidak kita kerjakan, tidak apa-apa, ya. Selamat pagi Wina, apa kabar Wina? Assalamualaikum Wina. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, jadi salah satu kita untuk mudah memaafkan, kita ingatlah siapa diri kita. Kita kenal diri kita. Ya, kita ingat kebaikan orang tersebut dan ingat semua ini yang terjadi dengan diri kita itu atas kehendak Allah. Kita harus cepat-cepat memaafkan karena kita ingin surga dari Allah. Lari langsung diposting ke sosmed, itulah orang yang masih kurang iman. Iya, benar sekali. Ada masalah, posting ke media sosial biar orang tahu. Ini kalau Umi lihat TikTok ya. Lihat TikTok itu banyak sekali. Kalau ada masalah itu posting tuh, trek, posting ke media sosial itu. Nanti atau melihat karikatur ataupun melihat foto dia ditaruh di media sosial, tulisannya panjang. Tulisan itu pun diambil dari Google pula. Ya, tulisan itu bukan dari hati nurani dia, tetapi bukan dari curahan hati, tetapi mengambil postingan orang, repeat postingan orang, melihat dari Google, tanda dangkal ilmu, fakir ilmu. Sudahlah posting ujaran kebencian, mengambil postingan sindiran dari postingan orang. Ya. Waalaikumsalam Lupiana. Makasih yang udah follow Umi. Alhamdulillah masih bertemu dengan Umi. Kemana Lupiana? Udah berapa lama tidak lihat Umi? Umi 1 minggu kemarin banyak libur ya. Pertama karena suami Umi sakit. Yang kedua ada acara akikah, Umi masak ya. Iya. Oke, Masya Allah Lupiana, sehat-sehat selalu ya Lupiana. Masya Allah. Makasih sudah follow Umi. Makasih sudah tap layarnya. Masya Allah. Doa yang sama untuk Lutfi. Ya. Kadang orang memaafkan itu hanya di Idul Fitri saja. Iya. Salah. Ya. Memaafkan itu tiap hari. Seperti kita membersihkan rumah. Membersihkan rumah itu mungkin pagi hari membersihkan rumah, membersihkan badan, membersihkan muka. Ya, membersihkan halaman, membersihkan dapur, itu keadaan kita ketika di rumah. Tetapi hati senantiasa harus kita bersihkan ketika kita keluar rumah, melihat handphone, melihat TikTok, melihat Instagram, melihat Facebook, kita bersihkan terus hati kita. Dan ketika kita memaafkan, terus kita maafkan. Ketika melihat ada kesalahan di media sosial dilakukan orang, tetap kita mengucap astagfirullah. Terus kita bukan hanya Idul Fitri. Idul Fitri lagi lah minta maaf. Iya, kalau sampai umur kita di Idul Fitri berikutnya. Jadi senantiasa kita memaafkan orang dan meminta maaf ya. Saya rindu sehat selalu ya. Terus memaafkan itu kemenangan melawan rasa berani ya. Kita berani memaafkan orang. Karena orang yang berani memaafkan dia tidak menyimpan dendam lagi. Tidak memiliki rasa ketakutan lagi. Takut dengan Allah. Tidak memiliki rasa sakit hati ataupun tersakiti. Memaafkan juga dibutuhkan apa? Keberanian, dibutuhkan keimanan, ya, dibutuhkan tawakal kepada Allah. Tapi setelah kita memaafkan orang, kita memaafkan juga diri kita sendiri, kita lebih berani menghadapi tantangan untuk hidup kita selanjutnya. Tantangan yang lebih besar lagi. Masya Allah, makasih banyak sekali yang follow Umi. Masya Allah, rezeki Umi ya. Makasih yang sudah baru bergabung dengan Umi, yang follow Umi ya. Terus untuk memaafkan adalah kemenangan untuk melawan kebebasan jiwa. Dengan kita memaafkan, jiwa kita tidak lagi sempit. Jiwa kita ini merasa lapang ya. Jiwa kita ini merasa luas, tenang. Kita tidak membelenggu jiwa kita karena kita masih memasang rasa sakit hati, memasang rasa amarah. Karena kita masih marah, kita rasa sakit hati, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak ya.
butuh kita untuk memaafkan orang. Kita buka belenggu diri kita, kita akan mendapatkan jiwa mutmainah. Jiwa lawama kita hapus, lepaskan. Jiwa amarah kita buang, sehingga akan muncul yang namanya jiwa mutmainah. Orang yang berjiwa mutmainah adalah orang yang tenang. Ketika digunjing dia tenang, ketika digibah dia tenang, ketika disakiti dia tenang, maka ketika dia telah mendapatkan jiwa mutmainah, ketika dia mati pun Allah akan memperdengarkan, yaitu nafsun mutmainah. Wahai jiwa yang tenang, ila rabbiki radiyatan mardiyah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkaulah jiwa yang aku ridho. Fidhulil fi ibadi, maka berbarislah di golongan orang-orang ahli surga. Fi ibadi, ibadi. Kita ingin menjadi ibadi kan? Lalu Allah berkata wadhulil janati. Ayat di surah Al-Fat ini, ketika orang yang berjiwa tenang makan mati, maka Allah akan memperdengarkan di telinga orang tersebut. Dan ketika dia dibangkitkan yaumil mahsyar, ketika trompet sangkakala itu ditiupkan mati, dan ketika trompet yang kedua itu ditiupkan kita dibangkitkan, akan Allah perdengarkan lagi. Maka ketika di atas dunia orang yang berjiwa tenang, telah lepas dari amarah, telah memaafkan orang, telah tidak lagi memasang sakit hati, ya, maka dia akan mencapai jiwa mutmainah. Ketika dia mati pun dia akan mencapai jiwa tenang. Dia lepas belenggu amarahnya. Bagaimana mati dalam keadaan amarah? Nak mati, aku belum maafkan dia, ya Allah. Aku tak mau maafkan dia, ya Allah. Sakit. Bagaimana masuk surga? Ya, belum lepas dari belenggu amarah, belum lepas dari belenggu sakit hati. Tetapi ketika kita sudah lampau, aku maafkan semua kesalahan orang, ya Allah. Aku rela napasku dicabut, ya Allah, karena aku sudah meminta maaf, ya Allah, dan aku sudah memohon maaf dan aku telah memaafkan. Hari kita bebaskan jiwa kita, ya. Yang ketiga, dengan kita memaafkan, kita bisa menang melawan hawa nafsu kita. Apa doa hawa nafsu? Allahumma ini min suriri nafsi, Allahumma ini min syahri nafsi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dari godaan yang berasal dari hawa nafsuku sendiri. Saya Umi musibah bertubi-tubi, saya ngeluh sama Allah waktu tengah malam. Iya, benar sekali. Untuk apa ngeluh di media sosial? Masalah bertubi-tubi, ya Allah, ya Tuhanku, belum habis tulis. Belum habis masalahku datang lagi. Memang ada yang simpati, minta kasihani orang, minta belas kasihan. Yang ada orang muak. Yang dulu mungkin love orang, like orang jadi 100 jadi 3. Mungkin ada 13, 10 orang muak. Mungkin hanya orang belum yang tidak baca, asal like komen aja. Karena orang muak dengan orang selalu mengeluh. Ya lawama, sakwah, ya. Jadi yang ketiga, orang yang mudah memaafkan ini, dia akan bisa memenangkan hawa nafsunya. Karena Umi sudah bilang, musuh kita paling besar bukanlah iblis. Bukanlah teman yang kita jadikan musuh kita. Waalaikumsalam Erni. Bukanlah suami ataupun istri kita. Musuh kita yang paling besar, yang selalu tidur dekat dengan kita. Kita ke WC, dia ke WC. Kita makan, dia makan. Kita tidur, dia tidur. Tetangga kita tidak bisa masuk ke kamar kita, ya. Iblis, kalau kita baca auzubillah hamazati syayatin, auzubillah minasyaitonir rajim, auzubika robbi ahyadurun, misalnya, tidak bisa masuk, ya. Ya, sudah seminggu, ya. Tapi kalau hawa nafsu, kita tidur, dia tidur, kita naik mobil kemana kita, dia ikut hawa nafsu. Ketika nafsu dan amarah sudah bersatu, maka orang ini tidak akan pernah menang. Ya, nafsu, amarah, sakit hati, dendam. Tidak pernah lepas dari sakit hati pokoknya. Masa sakit, melihat fotonya saja di media jijik. Melihat nama yang serupa nama yang kita benci itu terdengar yang disebut orang. Misalnya ada nama Ida misalnya, ya. Terdengar ada orang nyebut padahal Ida lain, sakit hati juga. Melihat baju yang warna yang sama dipakai orang kita, sakit hati juga. Ya, auzubillah, ya. Terima kasih Mas Kak. Iya, sama-sama Syafi. Makasih udah follow Umi. Inilah, dia tidak bisa melawan nafsu dia. Melihat mobil yang sama dipakai warna, misal warna mobil Umi warna putih. Melihat mobil putih sakit hati. Karena tidak bisa mengendalikan nafsunya. Ya, melihat kacamata yang sama seperti yang dipakai orang kita benci, sakit hati juga. Ya. Jadi hari-harinya dihabiskan untuk sakit hati terus. Ya, masa ingat sakit hati dengan orang. Sedang jemur kain, ingat orang yang dia benci.
Semua aktivitas selalu mengingat orang yang dia benci. Berarti dia orang yang merugi, orang yang kalah, orang yang tidak pernah menang. Sudahlah kalah di dunia, kalah juga di akhirat. Tidak menang di dunia, tidak juga menang di akhirat, ya. Dan ketika hawa nafsu dan amarah sudah menjadi satu, ego itu akan membelenggu, egois sekali. Ya, marah, aku tidak salah, aku tersakiti, akulah orang yang paling baik, aku sudah sempurna, kenapa aku seperti ini, aku tidak mau memaafkan dia, inilah. Ya. Dan parah lagi, ada bisikan iblis lagi, kau memang baik, kau bagus, kau sempurna, kau orang baik, engkau cantik, engkau hebat, engkau ganteng, engkau kaya. Sulit untuk memaafkan orang tentunya, karena sudah bersatu antara amarah dengan nafsu. Ditambah lagi ada iblis. Oh iya, makasih. Tiba ada iblis. Iya, Farida. Jangan maafkan dia, Farida. Dia mengatakan kepada jangan mudah maafkan Farida. Langsung tidak mau memaafkan. Karena hatinya sudah dibentengi iblis. Bukan dibentengin iman. Karena hawa nafsunya ya lebih kuat untuk menahan godaan dari apa? Lebih kuat untuk tidak memaafkan daripada lemah untuk menahan godaan daripada iblis. Ditambah lagi nafsu amarah, ditambah lagi nafsu lawama, ditambah lagi bisikan iblis, ya. Tapi kita jangan sampai seperti ini mengikuti ego kita. Coba kita lapangkan hati kita. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Tarik nafas kita. Inhale, exhale, sehingga kita tahu, oh ya aku salah ya Allah. Selama ini aku selalu lalai. Selama ini aku tidak peduli, selama ini aku selalu melalaikan waktu, selama ini aku selalu cuek, selama ini aku tidak seperti ini. Kita hingga lemah hati kita, menjadi lembut, akhirnya kita yakin, oh aku banyak kesalahan, mengakui kesalahan kita, sehingga kita mudah muhasabah, kita akan memaafkan diri kita, juga memaafkan orang lain. Dan orang yang terus-menerus memasang sakit hati, terus-menerus menasang sakit hati dan dendam, terus-menerus mengotori pikiran kotornya dengan sakit hati, dengan jiwa amarah, ya, mereka akan terjerumus ke dalam lubang neraka, terjerumus kepada kedengkian, terjerumus juga pada penyakit hati. Penyakit hati tidak ada obatnya kecuali hidayah Allah. Penyakit hati tidak ada jualnya di apotik. Orang ini kalau tidak diberikan Allah hidayah, selamanya sampai mati dia akan membawa rasa sakit hati. Sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bina'udzubillah, ya. Bukan hanya momen lebaran ya berarti minta maaf ya. Terus kita minta maaf, tidak perlu menunggu lebaran. Ya, ketika rasa ada salah pergi hari, ada salah, oh maaf ya tadi tadi terlalu kasar. Oh maaf ya kalau tersinggung dengan omongan saya tadi. Nah, jadi itu cepat minta maaf ya. Seperti Umi kemarin ada acara akikah. Kan banyak ini tamu Umi. Tamu Umi banyak sekali. Jadi Umi sudah selesai acara baru Umi muhasabah. Oh iya tadi si A datang kok aku tidak duduk dekat agak cuek, atau tidak tersapa, atau tidak terlihat ya. Tapi Umi langsung telepon orang itu, maaf ya tadi pulang tidak kelihatan, maaf ya ini ada yang tidak keundang ya, minta maaf, muhasabah, oh banyak kesalahan ya, seperti itu ya. Makasih Enti Mumiati. Saya Umi kalau sudah emosi langsung masuk kamar mandi, ambil air sembahyang ngaji. Bentar. Iya benar sekali. Bagus ini. Bagus Nurlela ya, Lutfia, bagus sekali ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, nanti kita besok mungkin Umi nggak live ya, tapi lusa Umi akan live tentang golongan-golongan orang yang mendapat naungan dari Allah ya. Jadi memaafkan bukan hanya lebaran ya. Jadi memaafkan itu harus every time. Sebelum napas ini dicabut, maafkan, minta maaf ya. Salam kenal kembali, nanti minta maaf, memaafkan, minta maaf, memaafkan ya. Karena dalam hidup ketika kita sudah memaafkan orang, insya Allah kita akan tenang, hati kita akan lapang, hidup kita akan lempeng, menjalani hari-hari kita tidak ada lagi rasa sakit hati, rasa dendam. Orang mau bergibah silakanlah bergibah. Kalau untuk Umi saat ini mau bergibah silakan bergibah, Umi maafkan. Sebelum bergibah, mau bergibah, Umi maafkan dulu. Ayo gibah, ya. Karena apa? Orang yang pintar, muslim yang cerdas, ketika dia digunjing orang, ketika dia digibah orang, dia memaafkan orang, dan gibahan-gibahan orang itu akan menarik dosa dia. Mungkin dia masuk surga dari gibahan tersebut, habis dosa dia dari gibahan orang tersebut.
Umi, saya mau tanya mulai live jam berapa? Tadi jam 6. Ya, jam 6. Umi ini kadang ada telat, sering telat Umi live sekarang ya. Oke? Benar sekali. Ya, jadi kita banyak-banyak bersyukur pada Allah. Kita sudah menua, masih diberikan Allah kesempatan untuk meminta maaf dan memberi maaf. Ya, orang yang ketika yang sudah mati itu kalau dibangunkan lagi, ya pasti ingin meminta maaf dan memberi maaf. Karena dia tahu ganjaran meminta maaf ataupun memberi maaf adalah surga Allah. Ya, surga Allah akan Allah berikan kepada orang-orang yang mempunyai jiwa pemaaf. Jiwa-jiwa mutmainah akan Allah turunkan kepada orang yang sudah memaafkan orang. Ya, makasih sama-sama. Iya, ya itu kata-kata Ali bin Abi Thalib. Memaafkan adalah kemenangan-kemenangan terbaik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Karena Umi mau ngantar anak Umi sekolah. Ya, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Umi buka ruang pertanyaan. Semoga bahasan ini bisa dimengerti ya. Kalau tidak mengerti boleh tanya Umi lagi. Boleh DM Umi ya. Boleh DM Umi ya. Boleh juga yang mau curhat dengan Umi boleh ya. Umi doakan saya, makasih M Bobby gift-giftnya ya, barakallah M Bobby. Umi doakan saya mau live ngaji, semoga saya jangan jadi riak. Ya Umi juga doakan, ya Allah Nurlela ngaji ya. Umi kalau ngaji ini belum pas betul ya tajwidnya ya Nurlela ya, karena Umi bukan dari bangku pesantren ya. Umi kalau ngaji bisa, tetapi tidak pas mahrojnya. Masya Allah Nurlela mungkin Nurlela mungkin Umi bisa banyak belajar ya dari Nurlela ya. Makasih Mbak Bobby yang sudah follow Umi. Makasih juga gift-giftnya. Ya semoga kita sebagai pengajar ya, guru ngaji, mengajarkan anak-anak sekolah ataupun duduk seperti Umi, minta sebelum duduk minta yang pertama jangan riak ya Allah. Jauhkan aku dari sifat ujub ya Allah. Jauhkan aku dari sifat riak ya Allah. Hanya minta penilaian makhluk ya Allah. Atau dari ingin mendapat hadiah uang gift dari orang-orang. Jangan. Gift dan hadiah rezeki ini hanya bonus saja ya. Saya juga kalau baca Quran masih terbata-bata Umi. Ya kalau Umi itu terbata tidak. Tetapi tajwidnya kurang. Ya tajwidnya itu kurang masuk, mahrojnya itu kurang ya. Memang Umi karena Umi ini bukan terlahir dari bangku pesantren. Ya Umi dari sekolah umum. Tetapi alhamdulillah dari kecil Umi selalu diajarkan mendengar cerita-cerita Rasulullah, para nabi dari kecil. Makanya Umi bisa duduk sini karena berkat almarhum ibu Umi. Cerita surga dan neraka, cerita-cerita tentang balasan hari akhir itu sudah Umi hafal, sudah sering Umi dengar dari almarhum ibu Umi. Karena kan dulu kita kecil tidak ada HP. Jadi fokus semua setiap tidur selalu Umi cerita tentang hantu, almarhum ibu Umi, cerita tentang jin, cerita tentang 25 Rasul, cerita tentang Nabi Adam, pokoknya semua diceritakan ya. Ya sama-sama Ratna. Ingat ada pertanyaan boleh ya. Umi belum tutup karena Umi ini mau ngias anak Umi, mau ngias anak Umi karena mau ada acara Kartini. Ya, Umi mau mohon maaf dulu. Mungkin besok kita sambung lagi ya. Besok tidak, besok lusa ya Umi duduk lagi di sini ya. Insya Allah doakan Umi sehat ya. Sampai di sini dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafirun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami sayang ya Allah. Bagi kedua orang tua kami telah meninggal dunia ya Allah, masukkanlah dia ke surgamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kelapangan rezeki hari ini dan esok ya Allah. Luaskanlah pintu rezeki kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya. Ya Allah Tuhanku, jika jauh dekatkanlah, jika sulit mudahkanlah. Ya Allah Tuhanku, berikanlah kami keridhoanmu ya Allah, dekatkanlah kami dengan ahli-ahli surga. Berikanlah kami selalu hidayah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang telah lampau, yang terlupa, yang terhilap ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, walaupun kami tidak bisa bertemu dalam room ini karena jarak kami berbeda-beda ya Allah, tolong pertemukan kami di surgamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah segala hilap kami ya Allah. Allahumma inni nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut
Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa la fa'idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khotimah. Sampai di sini dulu ya. Barakallah. Kalau ada kesalahan Umi mohon dimaafkan ya, lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching me. Makasih Pak Bu Amna Qasim, Ani. Makasih yang sudah follow Umi ya. Makasih gift-giftnya semua. Makasih banyak. Pak, ambil tali dulu nak. Tali? Iya. Coba tali di sini ada tali. Harus diikat dulu. Tali apa? Untuk ikat kain itu harus ikat tali dulu. Waalaikumsalam Erni. Pakai tali dulu, tali sepatu kayak tali apa? Tali dulu. Allah. Ini anak Umi mau pergi acara Kartini, jadi mau Umi siapkan dulu. Kalau enggak tuh Umi maulah tidak mau turun ya. Bisa lama-lama. Oke, sampai di sini dulu ya, Umi tutup ya. Assalamualaikum.